Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya surga Allah Subhanahu wa taala yang sangat nikmat, surga Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari yang seperti hari Jumat ini, marilah kita memperbanyakkan selawat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyal muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peradaban yang dikatakan oleh orang Arab sebagai al-hadarah merupakan sebuah kemajuan terhadap suatu kaum. Peradaban merupakan sebuah kemajuan terhadap suatu kaum. Sungguh sangat banyak kaum yang ada di atas muka bumi ini. Maka lahirlah berbagai macam corak peradaban-peradaban yang ada. Tapi kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita beriman terhadap ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Salah satunya ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada kalian, pada diri Rasul, suri teladan yang terbaik. Maka berangkat dari ayat ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang terbaik yang wajib kita contoh di dalam kehidupan ini kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam masalah bagaimana kita membangun sebuah peradaban, juga seharusnya kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada manusia yang terbaik, tidak ada manusia yang paling sempurna di dalam membangun peradaban Islam di atas muka bumi ini kecuali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Namun menjadi pertanyaan kepada kita semuanya, kira-kira bagaimana Rasulullah SAW membangun peradaban Islam itu? Kira-kira apa langkah-langkah yang Rasul SAW lakukan untuk membangun sebuah peradaban Islam? Yang kita kenal pada zaman dulu, peradaban Islam begitu megah, begitu kuat, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata disebutkan oleh para ulama-ulama kita di dalam kitab-kitab mereka, langkah-langkah Rasulullah SAW membangun peradaban itu. Yang pertama sekali yang Rasulullah SAW bangunkan itu adalah beliau membangunkan akidah yang sahih, akidah yang benar, tauhid yang benar kepada mereka para sahabat. Langkah pertama sekali yang harus ditempuh oleh seseorang dalam membangun sebuah peradaban itu, jamaah dimuliakan Allah, adalah yaitu dengan membangun tauhid yang sahih, atau menerapkan tauhid yang sahih, menjelaskan tauhid yang sahih kepada umat-umat ini. Maka jangan pernah kita bermimpi, jamaah dimuliakan Allah, peradaban Islam akan kembali bangkit sebagaimana yang telah terjadi pada zaman-zaman dulu, kecuali kita semuanya memulai pada diri kita masing-masing, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, pada bangsa dan negara kita, memulai dengan mengajarkan tauhid yang benar kepada mereka. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW ketika berada di kota Makkah, ketika sejak beliau diangkat menjadi seorang nabi, 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di kota Makkah, dan dakwah yang senantiasa yang beliau sampaikan itu adalah dakwah masalah tauhid. Sehingga ketika mereka para sahabat paham atas tauhid yang benar, maka terciptalah peradaban yang kuat di kota Madinah. Bagaimana Rasulullah SAW menjadikan dua suku yang dulunya dua suku ini merupakan suku yang sangat lemah, yang tidak dipandang sama sekali kekuatannya oleh negara-negara adidaya pada saat itu, terutama bangsa Romawi dan bangsa Persia. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW memperkenalkan kepada mereka tauhid yang benar, dan tertancap di dalam hati-hati mereka tauhid itu, maka lihatlah, menjadilah sebuah kekuatan yang besar, sampai negara-negara adidaya pada saat itu, Romawi dan Persia, sangat gentar dan sangat takut menghadapi yaitu bangsa-bangsa yang dididik oleh Rasulullah SAW karena dengan tauhid yang benar. Bahkan 1 bulan sebelum umat Islam ataupun pasukan-pasukan Nabi SAW sampai kepada mereka, mereka itu sudah merasa takut, mereka itu sudah merasa ketakutan yang luar biasa. Maka oleh sebab itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin peradaban Islam ini kembali muncul menjadi kuat, maka tidak ada langkah yang perlu kita tempuhkan yang paling utama kecuali kita mengajarkan tauhid. Kita menemukan tauhid yang benar kepada umat Islam ini. Betapa banyak hari ini orang yang salah mengambil langkah-langkah untuk membangun sebuah peradaban. Ada di antara mereka menganggap bahwasannya dengan membangun partai-partai Islam ini, maka akan tumbuh peradaban-peradaban yang akan kelak menjadi kuat. Dan di antara mereka membuat berbagai macam organisasi
dan demi organisasi. Setiap hari mereka membentuk organisasi-organisasi, dan ternyata peradaban Islam pun belum muncul sampai hari ini. Maka karena kenapa? Karena kita tidak menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu letak kesalahan kita di dalam membangun peradaban Islam. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tauhid merupakan sebab kemajuan dan sebab kemenangan bagi umat Islam. Bukankah dalam surah An-Nur ayat ke-55 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinannahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beramal soleh di antara kalian, mereka akan dijadikan sebagai pemimpin di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang sebelum mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan agama mereka yang mereka ridhai, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dari rasa takut menjadi rasa aman. Apa syaratnya jemaah dimuliakan Allah? Allah katakan ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Syaratnya supaya kalian bisa teguh di atas muka bumi ini, menjadi kuat di atas muka bumi ini, menjadi pemimpin yang kuat yang ditakuti oleh musuh-musuh hari ini. Syaratnya kalian itu adalah ya'budunani, mereka itu benar-benar menyembah kepadaku, mereka benar-benar mentauhidkanku, kata Allah, wala yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Maka janganlah kita berharap peradaban ini akan bangkit jamaah dari orang-orang yang masih menjadikan makhluk-makhluk Allah sebagai Tuhan mereka. Tidak mungkin peradaban ini bangkit, akan maju, kalau seandainya hari ini masih ada orang-orang yang menjadikan batu-batu, pohon-pohon, berhala-berhala itu tempat mereka untuk meminta dan tempat mereka untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesungguhnya demi Allah, kesyirikan merupakan sebab runtuhnya dan sebab lemahnya kekuatan umat Islam ini. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan untuk membangun sebuah peradaban Islam adalah dengan menyebarkan ilmu pengetahuan. Langkah yang kedua adalah dengan menyebarkan ilmu pengetahuan. Kalau bisa kita katakan, hampir semua agama, baik agama yang kita peluk sebagai agama Islam merupakan agama yang paling benar, inna dina indallahil Islam, ataupun agama yang lainnya, hampir semua mereka mengakui bahwasannya untuk membangun sebuah peradaban itu perlu ilmu. Maka apalagi agama kita jemaah dimuliakan Allah, agama Islam adalah agama ilmu. Wahyu yang pertama sekali turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah perintahkan untuk banyak membaca. Agama kita agama ilmu. Maka sebuah peradaban Islam ini akan bisa menjadi kuat dan maju selama kita hari ini mau datang ke majelis-majelis ilmu untuk menuntut ilmu agama terutama sekali. Kalau dahulunya para sahabat Nabi SAW, mereka keluar dari rumah mereka di pagi hari dan mereka pulang ke rumah mereka di malam hari, mereka untuk mencari ilmu-ilmu agama. Namun kalau kita lihat hari ini, banyak di antara kita kaum muslimin
Kita keluar dari rumah kita di pagi hari. Bahkan ada sebagian kaum muslimin keluar dari rumah mereka sebelum azan salat subuh. Dan mereka pulang ke rumah mereka di malam hari. Kita sibuk dengan mencari harta, sibuk mencari uang, lupa akan majelis-majelis ilmu, lupa akan nasihat-nasihat, ceramah-ceramah yang diberikan oleh guru-guru kita di masjid-masjid ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Maka oleh sebab itu, jangan bermimpi jemaah dimuliakan Allah, peradaban Islam ini akan kembali maju kalau seandainya umat Islam ini hidupnya seperti ini terus menerus, tidak ada perubahan. Yang hadir dalam majelis ilmu itu hanya sedikit, dan sedikit sekali di antara mereka bersemangat di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah selanjutnya yang ditempuh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam untuk membangun sebuah peradaban adalah dengan mengajarkan akhlak yang mulia kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langkah yang ketiga adalah dengan menanamkan akhlak yang mulia, akhlak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah suatu bangsa itu mulia disebabkan karena akhlak mereka? Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Sesungguhnya suatu bangsa ini menjadi mulia disebabkan karena akhlak-akhlak yang mereka miliki. Maka oleh sebab itu, kalau seandainya kita tidak perhatian terhadap akhlak kita, maka jangan berharap peradaban Islam ini akan kembali maju seperti zaman-zaman dahulu. Lihatlah para sahabat Nabi SAW. Mereka itu bukan hanya hebat dan paham tentang masalah akidah saja, akan tapi mereka juga adalah orang yang paling baik akhlak mereka. Bukankah Rasulullah SAW, salah satu misi Rasulullah SAW diutuskan ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka oleh sebab itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Banyak hari ini kadang seseorang hanya perhatian terhadap akidah dan ia lupa terhadap akhlak yang mulia. Padahal akidah dan akhlak itu merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan di antaranya. Akidah, akhlak. Tanda akidah seseorang itu baik, lurus, sahih jika dia memiliki akhlak yang mulia. Implementasi daripada akidah adalah dari akhlaknya yang mulia. Maka rugi kalau seandainya jemaah dimuliakan Allah, setiap hari kita pelajari akidah, tapi akhlak kita tidak berubah sebagaimana akhlaknya orang-orang awam, orang-orang yang tidak pernah belajar agama. Maka oleh sebab itu, perbaiki akhlak kita dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niscaya insyaallah sedikit demi sedikit Islam ini akan menjadi yaitu agama yang maju, yang memiliki peradaban yang sebagaimana yang dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian jemaah dimuliakan Allah, di antara akhlak
yang paling penting untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita untuk membangun sebuah peradaban Islam adalah akhlak. Bagaimana kita hidup ini harus bisa berlaku adil antara sesama kita, atau yang kita sebut dengan keadilan. Keadilan atau rasa keadilan itu merupakan sebuah akhlak yang sangat tinggi dalam Islam, yang barangkali rasa tersebut jarang dimiliki hari ini, atau dimiliki hanya oleh segelintir hamba-hamba Allah yang saleh. Adil, kepada siapapun kita harus adil. Bukankah Rasulullah SAW manusia yang paling adil? Rasulullah SAW tidak pernah memilih kasih untuk memberi kebaikan ataupun memberi sebuah hukuman. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dulunya ada seorang wanita dari kabilah yang mulia. Ia mencuri. Kemudian Rasulullah SAW ingin menghukum wanita tersebut dengan memotong tangannya. Kemudian datanglah kepala sukunya, dan mereka bermusyawarah di antara mereka, bagaimana kita bisa merayu Rasulullah SAW untuk membatalkannya itu potong tangan terhadap wanita tersebut. Karena apabila hukum tersebut jatuh kepada wanita itu, maka nama baik kabilah tersebut akan tercoreng. Maka mereka menunjuklah seorang sahabat Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, yang bernama Usamah bin Zaid. Maka ketika Usamah ditunjuk oleh mereka untuk melobi kepada Rasulullah SAW, Usamah pun datang kepada Rasulullah SAW. Maka ketika Usamah berbicara dengan Nabi SAW, nampaklah merah muka Nabi SAW. Rasulullah SAW marah kepada Usamah, padahal Rasulullah sangat mencintai Usamah, karena ia datang untuk membatalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah marah sampai Rasulullah SAW katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian, telah menghancurkan peradaban-peradaban sebelum kalian, disebabkan ada di antara kalian orang-orang yang ketika ada orang yang mencuri adalah orang-orang yang mulia di antara mereka, mereka membiarkan dan mereka tidak menghukumnya. Akan tapi jika yang mencuri itu adalah orang-orang yang lemah di antara kalian, maka mereka langsung menghukumnya. Dan inilah yang membuat Usamah sedih, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, keadilan perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita. Terutama sekali kita adil terhadap keluarga kita, anak kita, istri kita. Adil terhadap kerabat-kerabat kita. Adil terhadap masyarakat kita kalau seandainya kita sebagai pemimpin dalam masyarakat. Adil terhadap warga-warga kita, terhadap bangsa kita, dan seterusnya. Keadilan adalah sebuah hal yang sangat luar biasa dalam membangun sebuah peradaban. Maka janganlah kita menjadi hamba-hamba Allah yang curang dan tidak berlaku adil dalam kehidupan ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقيموا الصلاة.